Yang saya hormati Ketua AINI, Profesor Nahrawi, serta Bapak dan Ibu para pembicara, serta para peserta pelatihan pada hari ini. Sebelum kita memformulasikan ransum, kita harus paham dulu bahwa ransum itu adalah sejumlah bahan makanan ya yang kita campur dan harus memenuhi kebutuhan nutrien dari ternak. Ya, sehingga ternak tersebut bisa memberikan performa yang optimal, yang baik, ya, baik untuk kebutuhan hidup pokok maupun untuk produksi. Ya, kalau dalam hal ini untuk sapi potong tentunya untuk pertambahan berat badan. Kalau misalnya untuk ransum penggemukan, demikian juga sekiranya kalau untuk sapi perah ya untuk produksi susu. Nah, pada dasarnya kenapa kita harus memformulasikan ransum ya. Yang pertama selain memang kita harus mencukupi kebutuhan nutrien ternak, kita juga harus meyakinkan bahwa ransum yang kita gunakan itu adalah ekonomis. Ekonomis dalam arti bahwa ransum itu harus harganya murah, tapi juga seimbang. Seimbang ini dalam arti nutriennya cukup, seimbangan antar bahan juga cukup. Jadi bukan hanya sekedar murah, ya. Karena kalau murah itu gampang. Membuat ransum murah, ibu bapak tinggal kasih aja jerami padi ke ternak, ya, ke sapi, yaitu yang paling murah, ya. Itu juga ransum, tapi apakah itu seimbang, ya? Apakah itu mencukupi kebutuhan nutrien, ya tentunya harus kita hitung, ya. Nah, jadi dan membuat ransum yang bagus juga gampang. Kita pilih aja bahan-bahan pakan yang baik, kemudian kita formulasikan, kita berikan. Tapi mungkin tidak ekonomis. Ya. Jadi yang baik adalah kita memformulasikan, menyusun ransum yang seimbang, kebutuhan nutriennya terpenuhi, keseimbangan antara bahan juga cukup, kemudian juga ekonomis dalam hari ini harganya murah. Makanya disebut dengan balance risk cost ration. Itu prinsip formulasi ransum. Jadi jangan dikedepankan murahnya atau tidak hanya soal kualitas, tapi juga tadi keseimbangan. Ya. Karena walaupun bagaimana ternak ini adalah produk komersil, beda dengan hewan peliharaan. Contoh misalnya kalau hewan peliharaan kan ada yang makanan kucing, anjing itu ada yang mahal sekali, ada yang murah, tergantung dari pemiliknya dia mau ngasih makan apa gitu. Walaupun dari sisi nutrien mungkin sama-sama mencukupi. Baik, nah kita harus mengetahui komposisi bahan setiap bahan pakan yang akan kita gunakan. Tadi Pak Rido, Pak Sopyan menyampaikan bagaimana kita bisa menganalisis ya. Jadi yang paling tepat adalah kita menganalisis bahan-bahan yang akan kita gunakan. Tentunya bahan yang ada di di sekitar kita. Kita juga harus mengetahui kebutuhan nutriennya. Ya. Kalau sapi potong bobotnya 300 kilo, supaya bisa mencapai 400 atau 450 kilo dengan pertambahan 1,2 kilo misalnya ya, berapa proteinnya, berapa energinya, kalsium, fosfor, dan seterusnya. Nah ini juga harus kita pahami. Ya paling mudah cari petunjuk di buku, ya, misalnya kita berpegang pada NAC atau buku-buku standar nutrien yang lain, baik yang dikeluarkan oleh kementerian misalnya. Nah, kita juga bisa menggunakan SNI. Nah, hanya berbeda SNI ini adalah standar kalau kita ingin memproduksi pakan, ya, pakan sapi perah, sapi potong, unggas begitu. Tapi di dalam prakteknya tentunya akan berbeda. Ya. Nah, jadi kita harus mengetahui standarnya. Ya, silakan Ibu Bapak nanti bisa melihat-lihat buku-buku yang bisa digunakan untuk melihat standar. Nah, ini jenis-jenis ransum yang biasa kita gunakan ya untuk sapi potong. Ada sapi yang masih dead ya, ada milk racer, ada calf starter, sapi muda. Nah, yang paling banyak dan biasanya diproduksi pakannya itu adalah untuk fattening, penggemukan. Ya, ada SNI-nya, berapa proteinnya. Misalnya kalau di SNI kan hanya sekitar 13% ya. Kemudian energinya 70. Nah, ini agak kurang seimbang. Jadi kadangkala SNI juga tidak sesuai dengan kebutuhan nutrien yang sebenarnya. Karena SNI itu kan ada standar yang mungkin disepakati bersama ya supaya kalau kita memproduksi ransum bisa terpenuhi. Nah, tapi prinsipnya adalah kita harus menyesuaikan
memformulasikan ransum itu sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Demikian juga untuk sapi perah, ya. Yang paling banyak tentunya kalau koperasi memproduksi sapi pakan untuk laktasi. Walaupun nanti digunakan untuk sapi darah, untuk sapi jantan, bahkan untuk sapi yang masih muda gitu ya. Nah, namun pada dasarnya adalah kita harus menghitung berapa kebutuhannya. Nah, kita masuk ke dalam metode-metode yang bisa kita gunakan di dalam formulasi ransum. Sebetulnya memformulasikan ransum itu bisa mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya. Tergantung kita mau selevel apa kita detailnya memformulasikan. Kalau hanya sekedar ngitung energi atau ngitung protein, mungkin dengan cara square method itu juga bisa, ya. Tapi kalau ibu bapak mau menghitung sampai detail, ya, misalnya energi, protein, berbagai mineral, bahkan asam amino, ya, asam lemak, kemudian NDF, ADF dan sebagainya, nggak mungkin kita hanya menggunakan metode yang sederhana trial and error ini, ya. Nah, kita harus menggunakan komputer, bantuan komputer dengan program linear programming. Ya. Tapi saya akan perlihatkan bagaimana yang sederhana itu bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh, misalnya, kalau square method kita punya dua bahan, kalau jagung, ini contohnya di ayam, ya. Kalau bungkil kedelai dicampur dengan jagung untuk mendapatkan 20% protein, ya tinggal dibuat cross seperti ini, ya. 45 protein bukil kedelai dikurangi 20, ya kita akan mendapatkan 25 unit. 20 dikurang 10% jagung, dapatkan 10 unit, sehingga kalau dipersenkan menjadi 28,6% bukil kedelai dan 71,4% jagung. Jadi kalau kita mencampur ini, maka kita akan dapatkan 20% jagung. Ini simpel. Nah ini biasanya digunakan oleh para peternak di mana ya, di Jawa Timur untuk memformulasikan konsentrat ditambah jagung, ditambah dedak dan bahan lain. Nah, mereka menggunakan square method ini, jadi nggak perlu menggunakan komputer. Atau dengan persamaan ya, yang sedikit lebih kompleks ya, tapi pada prinsipnya sama. Demikian juga dengan cara matrik. Tapi ini adalah dasar-dasar formulasi ransum yang nanti akan digunakan di dalam linear programming. Nah, saya akan share nanti ke Ibu Bapak di chat ya aplikasi atau file Excel yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk trial and error method dan untuk solver ya. Nanti saya akan sedikit perlihatkan. Jadi kalau pada dasarnya ini hitungan sederhana ya. Jadi kalau kita misalnya menambahkan jagung, rice bran, polar, CGM, coconut meal ya sekian persen di dalam ransum ya, harganya akan ketemu, kemudian nutriennya juga akan ketemu gitu ya. Berapa energi protein. Ini cara coba-coba. Tapi kita juga bisa hitung secara otomatis dengan solver sehingga bisa mendapatkan nutrien yang sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kalau proteinnya 13, energinya 68, kalsium fosfornya sekian, itu kita bisa hitung. Hanya kalau dengan trial and error method, dengan coba-coba, biasanya suka meleset. Energinya kelebihan, proteinnya kadang-kadang kurang, protein sudah cukup, energinya jadi kurang, gitu. Nah, sehingga kita butuh komputer. Nah, pada prinsipnya ya seluruh program komputer itu sama, yaitu menggunakan linear programming. Jadi bagaimana meminimumkan cost dalam hari ini adalah harga ransum ya dengan mengoptimalkan penggunaan bahan pakan yang ada. Sehingga nutriennya terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang kita minta, bahan pakan juga kita batasi, seandainya ada bahan pakan yang tidak boleh berlebih ya di dalam ransum. Nah, itu adalah prinsip dari linear programming. Jadi kalau Ibu Bapak menggunakan program misalnya QM, Lindu, Excel Solver, atau program-program formulasi ransum yang sekarang akan dibahas, WinFeed, Brill, Besmik, Format, dan apapun, itu pada dasarnya linear programming. Jadi saya menyarankan Ibu Bapak coba mempelajari program Excel Solver. Kalau ini bisa digunakan di Excel, Ibu Bapak tidak memerlukan program-program yang ini, semua ini. Jadi sama hasilnya. Itu prinsip formulasi ransum.
Nah, yang membedakan adalah tentunya fitur-fiturnya. Kalau di industri kan nggak mungkin ngetik-ngetik di Excel nanti terhapus gitu, database-nya hilang gitu ya. Nah, sehingga fitur-fitur itu harus difasilitasi oleh program-program ini. Bahkan sekarang berkembang modelnya yang online ya. Jadi pengembang software ini mengembangkan software-software online, cuma yang program online ini nampaknya tidak begitu sukses di pasaran karena kekhawatiran di industri pakan kalau datanya disimpan di cloud, nanti ada yang menghack, ada yang memanfaatkan gitu ya, sehingga sampai sekarang rasanya belum berhasil. Kalau nggak salah dulu saya dengan Pak Narowi ada Pak Brill ya dari Amerika, Bob Brill, memberikan pelatihan sekaligus sosialisasi online Brill, tapi sampai sekarang tidak berhasil karena ada kekhawatiran di industri pakan kalau kita menyimpan di data di cloud itu dikhawatirkan dihack. Ya. Oke, prinsip linear programming adalah seperti ini. Jadi kita menghitung bagaimana meminimumkan harga dengan constraint misalnya nutrien harus terpenuhi, bahan baku harus cukup ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa masing-masing bahan pakan digunakan di dalam ransum. Nah, ini sebagai contoh misalnya, kalau kita menggunakan jagung, rice bran, CGM, ya, dan bahan-bahan lain, ya, kemudian kita akan tahu berapa harganya, dan ini adalah penggunaan nutriennya. Ya, ini contohnya sebetulnya untuk ransum unggas, tapi pada prinsipnya ini sama, ya, matriknya seperti ini. Nanti komputer akan menghitung. Jadi ini adalah dasar semua program formulasi ransum, baik yang sederhana seperti WinFeed ataupun yang paling mahal yang mungkin ratusan juta seperti Brill ataupun Format, sama prinsipnya menggunakan ini. Ya. Oke, nah sekarang yang advance itu di program-program formulasi ransum, jadi sistem perhitungannya sama, hanya mereka punya banyak kecanggihan gitu. Misalnya mereka program-program formulasi ransum yang mahal tersebut ya tidak hanya bisa memformulasikan satu jenis ransum, tapi bisa multiple ransum gitu. Jadi kan di pabrik pakan itu tidak hanya menghasilkan ayam broiler starter aja, ada paling tidak kalau untuk broiler kan ada pre-starter, starter, finisher, kemudian ada konsentratnya. Untuk layer apalagi cukup banyak, ada 6 atau 7 jenis ransum, ada aquaculture dan sebagainya. Kalau harga jagung naik misalnya dari 4.000 ke 4.100, maka dia harus direformulasi. Nah, itu tinggal satu kali klik, maka seluruh ransum tentunya akan menyesuaikan. Jadi istilahnya multi blending, multi spesies, bahkan tidak hanya untuk unggas, untuk pakan yang lain. Termasuk juga multi plant istilahnya ya. Ini bukan multi plant ya, plant. Yaitu kalau Pokpan punya pabrik di Jakarta, di Medan, di Surabaya dan di tempat lain, itu mestinya kan sama kualitasnya. Bahan bakunya bisa jadi beda. Dedak yang ada di Medan dengan dedak di Surabaya atau di Balaraja berbeda kualitas dan harganya. Demikian juga jagung misalnya. Tapi itu boleh bahan baku berbeda. Yang nggak boleh adalah produknya harus sama. Jangan sampai misalnya, oh yang di Medan ternyata lebih jelek daripada yang di Jakarta atau sebaliknya misalnya. Tidak pernah kita mendengar seperti itu. Walaupun komposisinya sedikit-sedikit berbeda dan bahan bakunya mungkin sedikit berbeda. Nah, itu dibatasi oleh quality control di bahan baku dan juga di produknya. Nah, dalam program-program formulasi ransum itu mereka bisa melakukan formulasi sekaligus gitu. Nah, sehingga pada dasarnya quality control itu bisa dipegang oleh satu unit di pusat. Nah, di daerah atau di lokasi itu cukup hanya melaksanakan secara fisik saja gitu. Semuanya bisa dikontrol, apalagi sekarang kan fasilitas internet, komunikasi menjadi lebih mudah. Ya. Itu kelebihan-kelebihan program formulasi ransum ke depan. Nah, secara online juga sangat memungkinkan, tapi saya belum melihat sampai sejauh ini bahwa online itu cukup berhasil ya. Tapi saya nanti akan perlihatkan bahwa saya punya program online yang Ibu Bapak bisa akses. Ya. Nah, jadi program-program formulasi ransum yang pertama ini adalah Excel Solver ya. Jadi kalau Ibu Bapak tertarik belajar Solver,
ini sangat memungkinkan karena ini kan sudah biasa kita menggunakan Excel, kemudian dengan metode coba-coba, tapi dihitung dengan linear programming dengan Excel. Excel sendiri bisa dimodifikasi menjadi misalnya menggunakan makro, ya, kemudian diotomatisasikan, itu juga sangat memungkinkan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita tidak memiliki aplikasi atau software yang berbayar, kita bisa mengembangkan sendiri dengan menggunakan Excel. Ini contoh misalnya program solver ya yang sederhana, tapi kita bisa menghitung tepat ya sama seperti program-program yang lain. Nanti Ibu Bapak bandingkan kalau nanti latihan WinFit itu juga bisa asal datanya sama ya itu bisa kita gunakan. Nah, demikian juga ini WinFit ya. Nah, WinFit ini kan program apa namanya ya free, sebetulnya berbayar tapi sudah lama nggak dikembangkan gitu ya. Single user gitu ya, arti satu ransum ya udah disimpan gitu ya. Tapi ya di mahasiswa kita mengajarkan ini karena simple ya simple. Tapi apa namanya sebetulnya bisa juga kita menggunakan Excel solver seandainya nanti kita tertarik menggunakan itu. Nah, demikian juga FeedLive ya, ini juga program yang dulu dikembangkan di Bangkok ya di Thailand ya. Dan sekarang dulu pernah digunakan di beberapa feedmill tapi sekarang sudah apa namanya tergeser. Jadi ada dua program yang sekarang leading di industri pakan. Yang pertama adalah Brill, yang kedua adalah Format. Awalnya Brill dan Format ini dimiliki dua perusahaan yang berbeda. Ya, Brill dikuasai oleh apa namanya FSM ya. Kemudian Format oleh Cargill. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu Cargill mengakuisisi Brill. Oke, ini Feedshop. Nah, Ibu Bapak nanti bisa lihat di alamatnya Feedshop. Ini ada yang berbasis ini untuk monogastrik dan juga untuk ruminan. Nah, ini bisa mensupport misalnya kalau pabrik ingin men-share formulanya, ya dia bisa share ke para customer. Misalnya ini loh formulanya gitu. Jadi sudah bisa di-share. Kalau jadi pengguna ataupun user yang lain bisa diberikan akses untuk masuk ke dalam sistem ini. Tentunya terbatas, hanya yang hal-hal tertentu yang bisa diperlihatkan gitu. Dan ini juga support untuk multi blending. Jadi ini termasuk saingannya si Brill juga, cuma tidak banyak digunakan kelihatannya kalau di Indonesia ya Feedshop ini. Dan saya lihat kalau di trial ini udah cukup bagus. Demikian juga Basemic ya, Basemic juga adalah program formulasi ransum yang juga sangat baik, juga berbasis online ya. Dan dia bisa memformulasikan multi blending, artinya berbagai tidak hanya pakan tapi juga pangan ya. Termasuk sebetulnya si apa software-software yang lain juga ya pada prinsipnya asal database-nya bisa kita isi dengan nutrien yang berbeda maka dia bisa menghitung ya. Nah, sekarang misalnya formulasi ransum ini digunakan juga untuk memix macam-macam blend kopi dan sebagainya gitu. Nah, hanya kalau untuk di pangan ini kan ada hal yang berbeda dengan pakan. Kalau pakan sepanjang nutriennya terpenuhi, kemudian bahan baku itu dikontrol tidak melebihi batas penggunaan, misalnya contoh kulit kopi misalnya bisa digunakan sampai 5%, lebih dari itu bermasalah. Minyak pada gas bisa sampai 4%, kalau lebih bermasalah. Nah, kalau di makanan manusia bukan hanya nutrien dan komposisi bahan, tapi tes, rasa. Nah, ini yang tidak bisa diformulasikan dengan software ya. Kita bisa membuat pizza dengan komposisi tertentu gitu ya supaya lebih ekonomis, tapi ketika dicoba, dimasak, dirasakan berbeda gitu. Jadi tidak mudah. Makanya hanya untuk bahan-bahan yang standar. Saya lihat seperti bikin kopi, bikin jus gitu ya.
itu mereka melakukan menggunakan program juga supaya lebih ekonomis gitu. Ya. Tapi tidak banyak itemnya. Nah, ini APOS ini kalau nggak salah dari mana, dari Prancis ya. Nah, ini juga sudah berbasis online ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini, bisa beli ini dan bisa mengakses semuanya melalui online. Jadi sekarang memang dikembangkan online. 20 tahun atau 15 tahun yang lalu ketika Bril pertama kali mengembangkan online ditolak ya, sama industri, tidak laku ya. Sekarang mungkin orang sudah mulai beralih ke online ya. Seorang nutrisionis kan tidak selalu harus di kantor begitu ya. Dia bisa mengakses lewat mobile ataupun lewat laptop di luar gitu. Sehingga saya kira model online ini sekarang sudah mulai berkembang. Nah, oke, ini Alik ya. Alik juga ini kalau nggak salah yang dari Prancis ya. Waktu itu kita juga sudah meminta program ini ya, cuma mereka minta juga bahan baku dari kita untuk dimasukkan ke program Alik ya, untuk menginput database-nya. Ini sifatnya juga online ya. Jadi tapi pada prinsipnya semua program ini sama Ibu Bapak ya. Jadi kalau Ibu Bapak menguasai satu program, maka pada prinsipnya bisa juga menggunakan program-program yang lain. Nah, ini yang paling banyak digunakan di dunia maupun di Indonesia ya. Jadi ini sudah ada yang format ya, format itu ada 12.000 ya. Tapi sekarang format dengan Bril itu udah jadi satu paket gitu kan, sudah dimiliki oleh satu perusahaan, oleh Cargill Feed Management System ya. Masuk ke dalam format solution. Kalau dulu feed management system kalau nggak salah ya, yang Bril itu kan ada masalah manajemen kemudian diakuisisi oleh Cargill. Nah, ini ya program ini memang banyak kelebihan. Jadi kita tadi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya perhitungannya sama, tapi banyak fitur yang bisa mereka sampaikan. Misalnya ketika kita ingin menurunkan harga, mereka banyak memberikan informasi bahan mana yang harus diturunkan, bahan mana yang harus dinaikkan, gitu ya. Ketika jagung naik Rp100, apa yang akan terjadi? Apakah misalnya harus berubah formulanya, begitu. Bahkan kita bisa membuat simulasi kalau harga jagung naik dari 4.000 sampai 5.000 misalnya. Dia membuat sekian puluh formula alternatif ya dan juga prediksi-prediksi. Nah, itu yang sebetulnya membedakan program yang canggih dengan program-program sederhana seperti Solver ataupun misalnya WinFeed gitu ya. Tidak bisa memberikan masukan kepada nutrisionis. Nah, kalau di sini cukup banyak. Sebagai contoh misalnya, dia memberikan suggestion ya. Misalnya ini ransum untuk unggas. Kasapannya dinaikkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kasapannya hanya 5%, kita bisa naikkan sampai 7%, maka nanti harga ransumnya akan turun. Rice Bran kan masih 5%. Kalau saya naikkan jadi 10%, maka harga ransum akan turun. Demikian juga yang lain. Tapi sebaliknya beberapa nutrien disarankan diturunkan. Walaupun ya secara nutrisi mereka tidak memahami program ini, tapi secara ekonomi mereka bisa memberikan suggestion seperti itu. Ya. Nah ini untuk program Bril, ya, termasuk dia bisa memperlihatkan shadow price. Ya. Nah kemarin saya baru presentasi dengan semacam US. Kalau di Amerika kan ada US Green ya, di Australia ada juga Australian Green Innovation Center gitu. Mereka karena ada perjanjian dagang Indonesia Australia, mereka juga mau masuk tuh ke pasar Indonesia ya, produk-produk Australia. Saya tanyakan kok kenapa selama ini nggak pernah masuk gitu. Ya karena harganya mahal di Australia itu. Mereka nggak punya jagung ya, kalau Amerika punya jagung. Nah, mereka ingin mengkaji berapa harga yang layak berdasarkan formula. Nah, kita bisa memasukkan di dalam formula. Jadi kalau kita masukin harga, kemudian ditolak oleh program, maka otomatis bahan baku itu mahal gitu. Nah, kita bisa buat simulasi.
berapa penurunan harganya misalnya yang bisa atau yang layak sehingga mereka bisa masuk. Itu bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi linear programming. Sehingga kita bisa memberikan saran, oke, bahan ini nggak bisa masuk, kemahalan gitu. Bahan ini bisa bersaing gitu ya. Hanya tetap ada constraint dari sisi nutrisi misalnya. Baik, nah ini yang terakhir format. Nah ini program yang juga banyak digunakan ya. Jadi di Indonesia itu antara format dan Braille ya untuk program profesionalnya. Jadi ini adalah program yang apa namanya, yang juga di dunia digunakan. Ya. Nah pada prinsipnya ya, oke satu lagi nanti ibu bapak bisa link ke dairyfeed.ipb.ac.id. Nah, ini dairy feed online. Di dalamnya ini ada porsum ya. Nah, porsum ini bisa memformulasikan ransum sapi perah dan sapi potong. Jadi untuk ruminan ya. Di dalamnya ada informasi tentang berbagai bahan pakan dari ruminan baik hijauan maupun konsentrat. Kalau mau memformulasikan ransum, ibu bapak harus register dulu, masukin alamat email, kemudian bikin password sembarang saja, jangan password emailnya, kemudian nanti bisa akses. Ya. Nah, silakan buka di sini, bisa menyusun ransum dari bahan pakan yang ada. Kalau nanti ada bahan pakan yang dibutuhkan untuk masukan, kirimkan ke saya, nanti saya masukkan bahan pakannya. Harganya tinggal diupdate, ya, kemudian batasan-batasnya bisa diupdate. Nah, jadi dalam porsum ya ada evaluasi kecukupan nutrien, ada formulasi ransum. Nah, di sini Ibu Bapak bisa memformulasikan ransum atau contoh-contoh ransum sapi perah yang sudah ada sebelumnya. Termasuk kalau mau belajar linear programming ini ada simulasinya ya. Dan ini informasi tentang pakan, nutrien, pengolahan, modul dan sebagainya. Dairy feed .ipb.ac.id. Nah, jadi sebagai summary ya, pada prinsipnya linear programming ini adalah basis dari seluruh program formulasi ransum ya dengan software apapun. Ya. Jadi baik programnya sederhana maupun program yang canggih, dasarnya adalah linear programming. Entah pakai metode simplex atau metode yang lain itu hanya teknik untuk perhitungannya. Kalaupun berbeda, itu biasanya sedikit-sedikit perbedaannya. Nah, tapi yang harus kita pahami adalah program ini hanya bisa membantu kita menghitung. Ya. Mereka tidak bisa memahami aspek nutrisinya. Jadi mereka tidak memperhatikan aspek performance ternaknya. Jadi kalau kita membuat ransum dengan software tidak berarti selalu bagus. Kalau inputnya salah, inputnya tidak tepat, kita akan mendapatkan ransum yang juga kurang baik. Makanya ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau sampah yang dimasukkan, sampah juga yang keluar. Kalau inputnya tidak sesuai, datanya tidak dianalisis ya, atau tidak disesuaikan komposisinya, maka hasilnya juga akan meleset. Misalnya kita ngitung proteinnya 17, energinya 70%, TDN-nya gitu ya. Nah, begitu kita buat ransum, kemudian dicampur, ya, dikirim ke lab Pak Sofyan, hasilnya proteinnya cuma 12. Kemana 5% lagi? Hilang. Gitu. Bukan salah pakannya, tapi bukan salah formulasinya. Mungkin betul formulasinya berdasarkan data yang diinput tapi bahan pakan yang digunakan mungkin nggak sesuai gitu. Makanya kalau di industri data itu berdasarkan hasil analisis. Begitu masuk bahan baku ke pabrik, ya langsung sampling dan dianalisis. Kalau tidak sesuai dengan spek ditolak. Ya. Kemudian mereka selalu menginputkan. Jadi bukan mengambil hanya dari literatur, ya kemudian diformulasikan. Boleh ngambil dari literatur, tapi kita juga harus menyesuaikan bahan pakan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan dedak yang kualitas bagus, cari dedaknya, ya, kemudian kita bisa mencampur dan itu relatif tepat. Jadi pada dasarnya seorang nutrisionis ya dia bertanggung jawab terhadap kualitas ransum, bukan komputer. Jadi komputer itu membantu kita di dalam perhitungan. Ya.
Sekian sekira Bapak dan Ibu. Nah, saya sedikit akan share tentang apa namanya dairy feed ini ya. Masih ada waktu 3 menit. Oke. Nah, ini adalah apa namanya web dairy feed, sudah terlihat ya. Nah, jadi Ibu Bapak nanti silakan di sini ada biasanya ada register ya. Ini saya sudah login. Nah, kemudian di sini ada formulasi ransum. Nah, nanti memilih jenis ransumnya. Di sini memang yang ada sapi perah, sapi potong gitu ya. Kalau misalnya ini ada sapi potong penggemukan, nah kita lihat klik nutriennya, nah ini otomatis muncul, ini berdasarkan SNI. Kalau misalnya Ibu Bapak, saya nggak mau 13, saya mau 15%, begitu ya, silahkan. Ini bisa diedit ya. Misalnya, kita coba yang SNI. Kemudian bahan pakannya kita pilih di sini ya. Nah, misalnya ini ada hijauan juga ya. Saya mau pakai jagung ya. Kemudian bias yang umum aja dulu ya, dedak ya, dedak padi. Kemudian nanti ini ada apa namanya? Misalnya ada onggok ya. Sedikit lagi ada polar misalnya, polar mana ya, polar sorry. Ini ada polar. Sumber protein misalnya ada di sini ada bungkil kedelai, mungkin enggak. Oke, bungkil sawit, bungkil kelapa. Oke, mana bungkil kelapa. Tambahkan sedikit, misalnya bungkil kulit kopi. Kulit kopi. Oke, ada rasanya ada. Oke. Apalagi ya. Oke, tambah mineral misalnya ya, bisa kapur. Oke, CaCO3, terus misalnya sumber fosfornya ya. Nanti satu lagi. Oke. Nah, udah ini aja. Ini ada batas minimal maksimal, tapi Ibu Bapak bisa ganti ya. Ini hanya saran saja, tidak selalu tepat juga ya. Kemudian kita formulasikan. Oke, kalau misalnya matching dia akan muncul. Nah, ini komposisinya. Jagung 10%, dedak 39, onggok 6,7, polar tidak dipakai, kelapa sawit kebanyakan 30, bungkil kelapa, fruit kopi kebanyakan, CaCO3. Nah, ini kita edit lagi misalnya. Nah, ini kita lihat proteinnya 13, energinya 70 ya. Oke, saya mau batasi bungkil sawit misalnya cukup deh 15% gitu ya. Nanti formulasikan lagi. Nah, bungkil sawitnya sudah 15%. Ya. Jadi simple. Tapi kalau terjadi error, itu artinya tidak matching antara bahan baku dengan kebutuhan dan juga batasan. Coba lagi. Gitu. Nah, ini kita bisa simpan. Ya. Misalnya kasih nama, langsung pelatihan. Kemudian kasih keterangan, ya, langsung sapi potong, dan seterusnya. Simpan. Nah, Ibu Bapak nanti suatu waktu bisa ngambil lagi, bisa panggil lagi. Tapi ini harganya memang harga yang masih harga yang lama. Jadi kalau sebelumnya kalau mau ganti harga, diganti dulu harganya sehingga dia bisa menyesuaikan harga sekarang. Ya. Demikian Bapak dan Ibu ya. Karena waktunya juga terbatas, hanya perlihatkan seperti itu. Tapi saya akan sharing juga untuk yang WinFeed, yang solver, satu aja, 1-2 menit sebelum saya. Oke, nah ini adalah ada di sini cara menginstall solvernya. Ini ada bahan baku yang bisa kita gunakan di dalam formulasi ransum, ya. Ada proximatnya, kemudian ada FNDF, mineral. Ini kebutuhan nutriennya berdasarkan SNI, ada sapi potong, sapi perah, ya. Ini ada yang untuk beef dan ada untuk dairy.
kita bisa menggunakan secara coba-coba dengan menginputkan data di sini, ya, setiap bahan pakan inputkan, atau dengan cara menggunakan Excel solver diinputkan di sini. Ya. Nah, saya kira itu nanti silakan yang tertarik bisa komunikasi lebih jauh. Demikian saya kira presentasi yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih.